Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Anda semua. Dan saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran, keberkahan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas perihal yang berhubungan dengan putus cinta. Lebih khusus mengenai alasan kenapa kita sulit ya untuk balikan lagi dengan mantan. Ya. Baik, jika kita berbicara mengenai putus cinta, tentu sebagian besar dari kita mengalami yang namanya sulit move on. Ya, alasannya beragam, mulai dari selalu terbayang-bayang, teringat kenangan masa lalu, bahkan sulit move on karena suatu kekecewaan. Kemudian jika kita berbicara soal sulit move on, terlebih lagi jika terjadi di awal-awal masa putus cinta, banyak di antara kita yang justru cenderung melakukan hal-hal yang gegabah dalam bertindak ya, dan asal-asal dalam mengambil suatu keputusan. Nah, efeknya apa? Efeknya yaitu justru membuat diri kita dan mantan kita itu mengalami suatu hubungan yang lebih hancur dan lebih menyakitkan. Dan justru hal inilah yang bisa membuat diri kita sulit untuk bisa kembali lagi dengan mantan. Nah, hal gegabah apa saja yang justru membuat kita itu sulit, membuat kita sulit balikan lagi dengan mantan? Ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama, terlalu sering menghubungi. Ya, saya pernah menyampaikan di video saya yang sebelumnya, jika Anda ingin membuat mantan Anda menyesal dan minta balikan dengan Anda, maka berhentilah untuk menghubungi mantan Anda tersebut. Ya, berhenti untuk menghubungi. Biarkanlah mantan Anda menyelesaikan permasalahan hati yang sedang dihadapi. Berikan dia waktu. Dan Anda pun tentu membutuhkan waktu juga untuk menyusun berbagai macam itu usaha ya, yang bisa Anda lakukan untuk membuat mantan Anda merasa nyaman untuk kembali untuk kembali pada diri Anda. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir dan merasakan ya, dari sudut pandang mantan Anda. Gini, jika seandainya Anda baru saja mengalami putus cinta, merasakan sakit hati, dan Anda setiap hari dihubungi oleh orang yang membuat diri Anda itu sakit hati, yang jadi pertanyaannya adalah, Anda merasa nyaman atau justru Anda merasa sakit ya, rasa sakit yang Anda derita itu malah tambah semakin sakit hati? Jika jawaban Anda adalah Anda merasa semakin sakit hati, maka itulah yang dirasakan oleh mantan Anda juga. Maka dari itu, berhentilah untuk terus menghubungi mantan Anda. Biarkanlah terus kemudian berikanlah dia waktu untuk menata hati dan menata pikirannya sebelum Anda kembali memutuskan untuk berkomunikasi dengan dia. Kemudian kesalahan yang kedua, Anda terlalu sering memohon untuk mengajak balikan. Nah, kesalahan yang kedua ini tidak jauh beda dengan kesalahan yang pertama tadi, yaitu sering menghubungi. Nah, biasanya ketika Anda sudah terlalu sering menghubungi ya, sebagian besar kata-kata yang Anda ucapkan itu memiliki makna untuk memohon mengajak balikan.
Ya, meskipun Anda melakukan dengan berbagai kata-kata yang manis ataupun berusaha untuk meminta maaf. Ya. Seperti yang saya sampaikan juga di poin yang pertama tadi, Anda harus bisa merasakan dari sudut pandang mantan Anda. Ya. Jangan sampai Anda membuat mantan Anda ini justru semakin tidak nyaman dan semakin membenci Anda. Dan saya pun ingin mengajak Anda untuk berpikir jauh, ya, berpikir jauh ke depan, supaya Anda tidak merasa malu pernah mengemis cinta pada seseorang. Ya, selanjutnya untuk kesalahan yang ketiga, ya, yaitu karena rasa sakit hati yang sudah Anda rasakan. Ya, Anda memiliki hasrat untuk melakukan balas dendam. Begini, ya, sebelum Anda melakukan hal ini, ya, melakukan kesalahan yang ketiga ini, cobalah untuk berpikir lebih keras terlebih dahulu. Jika seandainya Anda melakukan balas dendam dan pada situasi yang lain Anda masih menyimpan rasa sayang dan rasa cinta kepada mantan Anda, kemudian Anda berusaha untuk balikan dengan dia, hal yang Anda lakukan ini akan membuat diri Anda sangat sulit untuk bisa balikan lagi dengan mantan Anda. Ya, karena apa? Ya karena itu tadi, luka yang sudah terbentuk ini tidak semakin sembuh, tapi justru semakin dalam dan semakin sakit. Ya. Maka dari itu, jika saat ini dan sampai saat ini Anda sedang merencanakan dan sedang melakukan balas dendam, ya, maka berhentilah. Semua yang Anda lakukan tersebut justru bisa membuat diri Anda semakin terpuruk dan semakin tergila-gila dengan mantan Anda. Ya. Saya sudah membuat video mengenai tips supaya bisa membuat mantan itu kembali lagi. Nah, kembali dengan sendirinya kepada kita tentunya. Nah, jika Anda belum menontonnya, silakan Anda tonton terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk videonya akan saya sertakan pada layar kaca ini di akhir video, atau bisa dicek juga di deskripsi video ini. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa membuka pola pikir dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.